Alhamdulillah, alhamdulilladzi harrama siyama ayyam a'yadi diyaban li ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa menikmati manisnya ibadah di bulan Ramadan dan sekaligus bisa merayakan hari Idul Fitri pada tahun ini. Tidak semua orang bisa menikmati anugerah ini karena sudah dipanggil terlebih dahulu ke ibadahnya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang untuk terus bisa menjalankan misi utama kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain bersyukur, kita juga wajib untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan komitmen menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan ini sudah semestinya terus menguat pada diri kita karena menjadi mu'arad atau tujuan utama dari diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan ini. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seiring bulan suci Ramadan terlewati, kita tidak boleh dengan serta-merta melupakannya seolah tiada kebaikan yang membekas pada diri kita. Kita harus melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap semua proses yang telah kita lakukan selama Ramadan. Sebagai bulan penuh dengan keberkahan dan motivasi kita untuk beribadah lebih, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas? Dan apakah kita bisa meningkatkan atau minimal mempertahankan semangat kita beribadah di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Pertanyaan ini sangat penting sebagai upaya mengingat kekurangan pada masa lalu untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan upaya introspeksi diri dalam proses perjalanan hidup kita, yaitu a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbanyak untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Asr ayat 14. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan spirit yang dibawa oleh ayat ini, sudah semestinya kita menundurkan semangat kita dalam beribadah dari sisi kuantitas maupun kualitas. Terlebih memasuki bulan Syawal yang menjadi tonggak pertama perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat beribadah sesudah bulan Ramadan. Hal ini pun tergambar dari makna kata Syawal yang artinya meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas maupun kuantitas ibadah pasca bulan Ramadan. Peningkatan amal ibadah ini
juga tidak harus dilakukan dengan kuantitas yang dipaksakan secara tiba-tiba. Namun akan lebih baik jika ibadah dilakukan dengan istiqomah dan rutin, walaupun dalam kuantitas yang sedikit. Istiqomah dalam ibadah ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa in kana qala. Sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bulan Syawal menjadi momentum. Bulan Syawal menjadi momen tepat untuk menjaga diri dari predikat dan status yang telah kita raih setelah berjuang di bulan Ramadan. Selain predikat ketakwaan yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman yang benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kesucian diri seperti bayi yang terlahir kembali di dunia juga akan diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Hal ini sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi oleh iman dan introspeksi diri, maka dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menjaga ketakwaan, kesucian diri juga harus dipertahankan. Jangan sampai dikotori kembali oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggolongkan orang-orang yang mampu menjaga kesucian diri sebagai orang yang beruntung, dan sebaliknya menyebut orang-orang yang mengkotori kesucian diri sebagai orang yang merugi. Ditegaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari paparan materi khutbah ini kita bisa menyimpulkan bahwa semangat ibadah di bulan Ramadan harus terus-menerus kita pertahankan dan lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Terlebih dengan status ketakwaan dan kesucian yang telah menjadi bagian dari hasil puasa harus dipertahankan agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabi, wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa marhum, wa man kana yawmuhu syarra min amsihi fa huwa marhum." Siapa saja yang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk terus dapat menjalankan ibadah kami dengan semangat karena-Mu. Berikanlah kami kesucian hati dalam mengemban dan melaksanakan tugas beribadah kepadamu. Ya Allah, berilah kami keistiqomahan dalam beribadah untuk meraih ridha-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil alamin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal bid'ah ya